Senin 17 Juli 2023, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat baru-baru ini mengeluarkan aturan larangan pemberian uang dan menggelar kegiatan sosialisasi untuk mencegah dan menekan tingkat keberadaan anak jalanan, gembel, dan pengemis yang tiap tahunnya terus bertambah di kota Samarinda. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos PM Samarinda, Irwan Kartomo, mengatakan bahwa jika masyarakat terus-menerus memberi uang kepada anak jalanan dan gepeng, maka sama saja mendukung keberadaan mereka. Jika ingin memberi sumbangan, baiknya di tempat ibadah atau panti asuhan. Kendati demikian, Dinsos Samarinda terus berupaya menggencarkan sosialisasi terkait hal ini dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Satpol Pamong Praja. Bukan tanpa alasan, sebab hal itu dengan melanggar peraturan Perda nomor 7 tahun 2017 Kota Samarinda tentang larangan pemberian uang kepada anak jalanan dan gelandangan pengemis. Jika terjadi pelanggaran pemberian uang kepada anak jalanan dan gelandangan pengemis, maka pemberian uang tersebut terkena denda sebesar 50 juta rupiah dan kurungan 3 bulan penjara. Sudah tepatkah aturan itu diberlakukan? Simak terus videonya, tetap stay tune di channel Keluarga Blalaha. Suasana malam yang begitu sepi dengan hembusan angin yang dingin seolah-olah merasuki sampai ke tulang membuat tubuh ini tidak sanggup untuk menerimanya. Sebagian orang ada yang memilih untuk di rumah saja bersama keluarga tercinta, dan ada juga yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di salah satu sudut tempat pembelanjaan terbesar di kota Samarinda, banyak sekali para pencari nafkah sedang bekerja, ada yang berjualan makanan, ojek online, serta badut jalanan yang mengais rejeki dengan meminta uang kepada pengguna jalan. Tentunya ini sangat bertentangan dengan peraturan Perda nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa melarang masyarakat untuk memberi uang kepada anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Banyak perspektif yang bisa diambil dari keberadaan badut jalanan ini. Pertama, masyarakat merasa iba karena susahnya mencari pekerjaan di tengah persaingan yang begitu ketat. Yang kedua, minimnya lapangan pekerjaan di kota Samarinda. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan skill yang bisa menunjang seseorang untuk produktif agar menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Kenyataan ini bagaikan pisau bermata dua, yang terkadang merasa bersalah jika mereka ditertibkan. Di lain sisi, kita harus menciptakan kota yang bersih dari anak jalanan, pengemis, dan gelandangan, termasuk badut jalanan. Untuk mengatasi ini semua, tentunya yang diharapkan masyarakat adalah solusi dari pemerintah kota yang adil dan bisa menjadikan mereka layak bekerja seperti seharusnya. Dan kesempatan kali ini, saya bisa bertanya langsung kepada badut jalanan yang dijadikan profesi sebagai mata pencarian. Namanya siapa, Pak? Oh, asal mana, Pak? Asal Sumatera Barat. Udah lama kalau merantau di Samarinda? Saya sekitar 20 tahun. 20 tahun.
Itu sebelumnya di Samarinda di mana dulu? Saya di Balikpapan jadi anggota security Kota Madia Balikpapan. Oh, security Pak ya. Sudah berapa lama Pak jadi badut gini? Badut ini sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi dulu waktu jadi kerjaan dulu itu pensiun atau gimana? Ini habis kerja di itu security. Oh, security. Iya. Nah, setelah itu habis kontrak atau gimana? Habis kontrak, habis apa? Habis kontrak. Habis kontrak. Ya. Setelah itu baru lagi ya. Baru ke Samarinda. Oh, Samarinda. Habis itu baru ke profesi ini Pak ya. Ya. Umurnya berapa Pak? Sekitar 55 55 tahun. ya. Untuk ini Pak, anaknya udah berapa Pak? Anak 3. Anaknya 3 ya Iya. Pak? Kalau misalkan orang rumah kayak istri dan anak udah tahu Kak Pak? Sudah tahu. Sudah tahu. Responnya gimana Pak mereka? Tidak apa-apa, yang penting halal dan halal taibah. Ini halal lagi baik gitu. Tidak ada masalah. Eh, Kalau untuk keluarga Bapak, misalkan dari orang tua atau sanak saudara sudah tahu kan Bapak profesi ini? Yang untuk di Samarinda tahu, tapi di kampung nggak tahu kan. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Saudara saya Samarinda tahu. Kalau kenapa Pak jadi memilih pekerjaan ini? Apa nggak ada kerjaan lain kah? Kerja lain ada mas, cuma saya pikir-pikir umur sudah tua, jadi kemana-mana saya pekerjaan juga sulit. Pasti ditanya umur, jadi saya pikir inilah yang terbaik badut ini. Oh, Dan iya. juga badut ini juga saya juga tidak mengganggu di jalan, di raya, di lampu merah. Ini saya di ibaratnya di Rahmat atau di pompa bensin, di dalam lokasi gitu. Kayak di pusat pembelanjaan ya? Pembelanjaan. Cuma tidak standby di pinggir jalan minta-minta itu Pak ya? Tidak ada minta-minta, badutnya tidak ada minta-minta. Yang jelas Bapak menjual jasa foto Menjual ya Pak? jasa dan saya beli baju ini Pak. Oh iya. Saya menjualkan jasa itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau sehari itu dapat berapa? Ya itulah Pak, paling-paling Pak 75, 50. Itu yang paling banyak berapa? Iya, paling banyak 100 lah. Kira-kira 100, kalau ya. ramai gitu. Kalau pengunjungnya ramai Pak, ada 100. Iya. Nah sekarang tuh kan dari pemerintah daerah Samarinda tuh terutama di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat ya Pak ya, itu kemarin sempat rame melarang memberikan uang ke anak jalanan, pengamen dan lain-lain. Nah gimana tuh Pak tanggapannya? Kalau tambah saya Pak, memang kalau untuk pengamen Pak, kalau yang benar begitu. Tapi kalau di jalan itu kan ganggu Pak, nggak boleh. Nah, cuma kalau ibaratnya Pak, kalau di luar ngasih itu kan apa-apa. Nah, kalau di jalan nanti kebiasaan Pak dia Pak, kalau dikasih gitu. Nah, kalau saya tidak setuju Pak. Nah jadi tanggapan Bapak ke salah satu dinas sosial gimana nih? Kalau menurut saya Pak, kalau untuk DPP Pambu Praja, kalau untuk di jalan itu perlu ditindas, betul tidak tegas, karena mengganggu lalu lintas. Dan lagi pejabat-pejabat mau datang, nah, karena lewat segala macam, itu perlu di apa Pak? Artinya dilarang lah. Nah, kalau untuk yang di instansi Pak itu menghibur anak-anak, itu tidak mengganggu. Kalau menurut saya Pak ya, Jadi harus bisa membedakan. harus ya, Pak? bisa membedakan Pak. Yang terlalu apa lah Pak, orientasi segala macam itu kita menghibur anak baru. Jadi tidak pernah meminta Pak, tidak pernah meminta, tidak pernah meras. Kita pun berjoget pun benar saya sendiri. Karena salahkan menjual jasa ya. menjual Pak? jasa. Bukan kita yang meminta-minta. Bukan ya? kita minta-minta. Nah, itu. Kalau di jalan wajar Pak, kita dilarang. Tidak mengganggu. Saya juga mendukung PP Pamung Praja itu. Kalau untuk di jalan raya. Pernah ditangkap Satpol PP nggak Pak? Saya kemarin tidak pernah ditangkap Pak, tapi baju saya dibawa ke PP Pamung Praja. Nah jadi dikiranya saya main di jalan. Nah padahal saya main di Rahmat. Oh ya. Nah, Itu sudah sempat debat Pak ya kemarin ya? debat sama pimpinannya Pak. Oh, pimpinannya. Nah, Untuk menjelaskan ya Pak, menjelaskan ya? apa saya ini. Karena juga selain badut ini kan ada yang meminta-minta Pak ya? Iya. Nah sedangkan Bapak kan nggak minta. Tidak pernah meminta Pak. Apa namanya itu dapat panggilan dari pekerjaan yang lain misalkan merayakan ulang tahun ya Iya Pak? ulang tahun, hari-hari apa Pak ya pokoknya keramaian lah ulang tahun anak-anak itu. Nah, itu saya nggak perlu dipanggil Pak. Untuk kerja gini setiap hari nggak Pak?
Ini kadang-kadang Pak saya lihat keadaan situasi saya Pak. Kalau sehat saya kerja, kalau enggak saya istirahat gitu. Karena kita kan punya baju sendiri Pak, ya, jasa sendiri. Nah, untuk baju atau kostum badut ini beli atau sewa Pak? Saya beli Pak. Harganya berapa? Harganya yang sekitar 1.250.000. 1.250.000. Ya. Itu satu lihat model satu kostum. karakter ya? Satu kristal, satu kostum. Satu kostum. Iya, satu Belinya kostum. di mana Pak? Di Bandung Pak. Kita kirim melalui Orlen. Oh di Bandung. Iya, di Bandung. Saya kira di Samarinda ada jualnya. Juga kita dipoto dulu Pak, melihat bukti kita. Nah, itu kita dipoto dulu. Oh diukur Diukur size dulu, badannya ya, ya? size badannya, baru nanti dikirim. Hmm. Baru nanti seminggu setelah itu baru dikirim bajunya. Tapi uang dikirim dulu Pak, melalui Oh Orlen. ya, jadi bayar dulu ya Bayar sistemnya, dulu. habis itu transfer, habis itu dikirim. Iya. Kalau hujan Pak, Kalau hujan saya istirahat Pak. istirahat ya. Kalau misalnya seharian full tetap istirahat di rumah. Istirahat di rumah. Karena sekarang kan sering tuh hujan ya Pak ya, apalagi banjir. Iya. Jadi memilih untuk istirahat. Istirahat aja Pak di rumah. Saya tidak pergi ya, tidak berangkat. Karena berisiko Pak. Nah selain di tempat pusat pembelanjaan Pak, di mana biasanya Di startnya? pompa bensin jadi Pak. Pom bensin. Pompa bensin. Kalau untuk ini Pak, pekerjaan ini sudah pernah dipanggil ke rumah Pak ya untuk merayakan acara sesuatu? Sudah Pak, sudah. 5 kepala satu kali, di sini pun satu kali. Berapa Pak sekali? Itu panggil? saya tidak menentukan harganya Pak. Oh, Terserah, menentukan tarif. terserah Pak yang punya rumah. Artinya yang memanggil saya berapa kan dikasih. Oh ya. Kalau kerja gini Pak ada kelompoknya, ada timnya kah atau Bapak kerja Kalau sendiri? saya Pak sendiri. Sendiri ya? Ya. Dulu saya pakai kelompok Pak, sekarang saya sendiri. Kenapa tuh Pak? Kalau di kelompok terlalu itu? banyak dan lagi terlalu memeras tenaga saya Pak. Saya tidak bebas. Kalau kelompok itu sistemnya gimana? Penghasilannya Sistemnya dibagi-bagi? dibagi Pak, misalnya 2,5, 50 untuk kita, 150 untuk 150 untuk kita, 50 untuk dia gitu. Yang punya Yang kostum punya kan? kostum. Oh jadi ada yang khusus Ya. punya kostum, cuman dia memberikan pekerjaan ke orang itu ya. Orang. Jadi orang itu kita pakai jasa. Makanya jasanya ya. Itu ada buat dulu Pak. Sekitar setahun saya laksanakan itu. Nah, setelah itu saya beli baju sendiri. Iya, karena kan kalau misalkan pakai kostum orang lain itu kan kita harus store lagi Pak. Iya, stop lagi Pak. Stop lagi. Dan lagi kita memaksakan diri juga ya Pak. Kerjanya ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Itu udah menentu Pak. Jam mana? Udah menentu. Ya cuma kalau saya Pak ya pagi jam 7 buka rapat ya sekitar jam 8 ya sampai jam setengah 12 gitu. Oh pernah pagi juga ya? Pernah pagi, kadang-kadang Pak pernah pagi. Pagi. Tapi kebanyakan sore ya Pak? Sampai kan sore, sampai malam, sampai salat isya. Ya, salat isya. Nah yang terakhir nih Pak, Iya. untuk harapannya gimana nih buat pemerintah? Ya, Apakah dengan pekerjaan seperti ini kan Iya. Bapak kan tidak menginginkannya ya? Iya Pak? betul. Ya setidaknya pemerintah juga harus membuka lapangan pekerjaan ya, apalagi sekarang juga sangat susah mencari pekerjaan ya. Betul Pak, Pak, ya? betul. Nah jadi apa harapan Bapak nih untuk pemerintah daerah? Ya pemerintah saya Pak, menurut saya ya kasih harapan saya bagaimana cara mempernahi ini orang-orang yang begini. Akhirnya ada kumpulan lah untuk dikasih kerjaan apakah itu. Yang penting ya baik itu Pak ya, kerja yang positif lah gitu. Ya, mestinya dari pemerintah daerah harus ada solusi ya. Ada Pak, ya? solusi Pak itu. Kalau misal mau menertibkan seperti anak jalanan Nah, atau pengamen dan hiburan-hiburan yang lainnya ya, Iya, itu setidaknya tuh harus ada solusi dari pemerintah. Jadi sama-sama enak ya Pak. sama ya? enak Pak. Ya itu aja Pak ya. Makasih ya Oke, Pak. Oke, terima kasih. Setelah berbicara langsung dengan salah satu badut jalanan, banyak hal yang bisa kita petik dari kejadian ini. Rata-rata yang menjalankan pekerjaan badut jalanan ini adalah berusia lanjut pensiunan, janda dan tidak sekolah. Pekerjaan yang mereka lakukan karena terpaksa dengan kondisi keuangan. Mau tidak mau mereka harus melakukannya, dan hanya itu yang bisa dilakukan. Jika mencari pekerjaan yang layak, tentunya yang ditanya adalah usia.
Banyak anak jalanan, pengamen, dan badut jalanan yang meminta uang di lampu merah. Yang kalau ditanya untuk apa uangnya, mereka jawab untuk biaya makan sehari-hari. Betapa memprihatinkannya nasib mereka di tengah provinsi Kaltim akan dijadikan ibu kota Nusantara, yang berbanding terbalik dengan keadaan warganya. Jadi, kesimpulannya menurut opini saya, apa yang mereka lakukan tetaplah salah, tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga warga Indonesia yang pantas hidup layak seperti warga yang lain. Tentunya di sini peran dari dinas terkait sangatlah penting. Jika mereka ditertibkan, setidaknya diberikan penyuluhan dan bekal skill untuk menciptakan peluang usaha sendiri, dan terus dipantau agar tidak melakukan hal yang sama. Semoga video ini bisa membuka mindset kita bahwa apa yang dilakukan mereka tidak sepenuhnya disalahkan. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video dan informasi kami yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.